Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, semangat pagi semuanya. Alhamdulillah jumpa kembali kita dalam video pembelajaran PPKN kelas 10 semester 2. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan pada video pembelajaran sebelumnya, yaitu pada bab 5 mengenai mengarungi bahtera keadilan bangsa Indonesia. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan pada bagian C, yaitu Sistem Peradilan Indonesia. Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem peradilan yang dilaksanakan di pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Sedangkan peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan atau menemukan hukum. In concreto, atau hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus, untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum material dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Dari kedua uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pengadilan adalah lembaga tempat subjek hukum mencari keadilan, sedangkan peradilan adalah sebuah proses dalam rangka, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 10 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi terselenggaranya negara hukum berdasarkan Pancasila. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi. Badan peradilan yang ada di Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkup peradilan umum, pidana dan perdata, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya, baik menyangkut perkara pidana maupun perkara-perkara perdata. Peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menegakkan hukum dan keadilan atau suatu proses mencari keadilan itu sendiri. Peradilan khusus terdiri atas peradilan agama, pengadilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Ketiga peradilan ini mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Contoh kasus hukum di Indonesia. 1.
Kasus Nenek Minah. Pada 19 November 2009, Nenek Minah, 55 tahun, dihukum oleh Pengadilan Negeri Purwokerto selama 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan. Dia dinyatakan bersalah karena memetik 3 buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan, RSA, Aji Barang, Banyumas. Selama persidangan dengan agenda putusan berlangsung penuh keharuan. Bahkan Ketua Majelis Hakim, Muslih Bambang Lukmono SH, terlihat menangis saat membacakan vonis. 2. Kasus Mantri Desa Misran. Mantri Desa Misran dipidana penjara 3 bulan oleh Pengadilan Negeri Tenggarong tahun 2009. Dia dihukum karena menolong orang tetapi dianggap salah karena bukan dokter. Putusan ini lalu dikuatkan oleh PT Samarinda. Beberapa waktu setelah itu, akibat putusan pengadilan ini, 8 mantri memohon keadilan ke MK karena merasa dikriminalisasikan oleh Undang-Undang Kesehatan. Lantas, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Misran pada 27 Juni 2011. Akibat dikabulkannya permohonan ini, maka mantri desa di seluruh Indonesia boleh melayani masyarakat layaknya dokter atau apoteker dalam kondisi darurat. Mahkamah Konstitusi menilai pasal 108 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal yang tidak mempunyai kekuatan hukum yaitu sepanjang frase yang berbunyi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai peraturan perundangan. 3. Kasus Prita Mulyasari. Drama hukum Prita menjadi magnet semua pihak. Bahkan seluruh calon presiden 2009 harus menyambangi Prita guna pencitraan kampanye pada 29 Desember 2009 silam. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang memutus bebas Prita Mulyasari dari tuntutan jaksa 6 bulan penjara. Alasan utama membebaskan Prita karena unsur dakwaan pencemaran nama baik tidak terbukti. Namun Mahkamah Agung membalikan semuanya. Mahkamah Agung mengabulkan kasasi jaksa dan menyatakan Prita Mulyasari bersalah dalam kasus pencemaran nama baik Rumah Sakit Omni Alam Sutra, Tangerang. Prita divonis 6 bulan, tapi dengan masa percobaan selama 1 tahun. Kasus ini lalu dimintakan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali atau PK. Oke kelas, kita ke bagian D, yaitu peranan lembaga peradilan. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ayat 2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Ayat 3, yaitu badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Dasar hukum adanya lembaga peradilan yaitu A. Pancasila, terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bab 9, Pasal 24, Ayat 2 dan 3. C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. E. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. F. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. G. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. H. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Peraturan perundang-undangan di atas menjadi pedoman dasar bagi lembaga-lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman secara bebas tanpa ada intervensi dari siapapun. Kasasi adalah pembatalan keputusan dalam peradilan terakhir. Dalam hal ini, kuasa berada pada Mahkamah Agung. Kasasi adalah merupakan pembatalan atas keputusan pengadilan yang lain yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan di mana menetapkan perbuatan pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum. Wewenang Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 24A Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 adalah Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji undang-undang di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Wewenang Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945
adalah Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, disingkat Pengadilan Tipikor, adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Perbedaan antara pengadilan tipikor dan KPK hanya pada wewenang untuk mengadili pelaku tindak pidana korupsi. Oke kelas, alhamdulillah usai sudah kita membahas pada bab 5. Insya Allah kita bertemu kembali kepada video pembelajaran selanjutnya. Thank you. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum klik subscribe-nya ya. Dan klik tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Terima kasih.